Hai minasan, konnichiwa. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Genki desu ka? Berharap hari ini kalian dalam keadaan baik dan sehat supaya bisa menyimak materi dengan baik. Nah, hari ini kita lanjut materi ke topik topik katakana bagian kedua. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, mari kita kenal dulu poin pembahasannya. Yang pertama ada seiyong, yang kedua ada diakritik. Nah, diakritik di sini ada dakuong dan handakuong. Yang ketiga ada dui huruf atau yoong. Dan yang terakhir ada diakritik plus dui huruf. Nah, di sini nanti saya akan memberikan juga cara untuk membedakan si, su, so, nu, dan en, dan juga nanti ada bonusnya. Nah, pertama yaitu mengenai seiyong. Nah, jadi apa itu seiyong? Seiyong bunyi huruf dasar terdiri dari baris akar, sata, nahama, yarawan. Nah, ini jumlahnya sama ya seperti hiragana, bunyi seiyong dasar. Bunyi seiyong atau bunyi dasar itu ada 46 huruf seperti itu. Nah, ini dia ya. Jadi ini saja yang bunyi-bunyi dasarnya dari baris A sampai N gitu. Jadi ini yang ada di tabel, semua ini adalah bunyi huruf dasar gitu. Baik, kita masuk ke dakuong. Nah, jadi apa itu dakuong? Nah, dakuong secara harfiah berarti bunyi keru. Nah, bunyi dakuong merupakan bunyi dasar yang ditambahkan tanda petik atau benteng. Jadi tanda petik ini namanya benteng ya, seperti itu. Nah, jadi ketika nanti huruf dasar ditambahkan benteng akan ada perubahan bunyi. Contohnya, ini K, tambahkan benteng, dia akan berubah bunyi menjadi ga. Seperti itu. Jadi ini ada perubahan bunyi ya ketika ditambahkan benteng seperti itu. Nah, kelompok mana saja yang termasuk dakuong seperti itu. Nah, jadi kelompok yang termasuk dakuong adalah baris ka, sa, ta, ha. Jadi keempat baris ini adalah kelompok huruf yang bisa ditambahkan dakuong, yang bisa ditambahkan benteng atau termasuk untuk dakuong. Jadi ada baris kaki, kukeko, sashi, suseso, tachi, suteto, dan hahi, fuheho. Jadi 4 baris ini saja ya. Ingat, hanya 4 baris ini saja yang bisa ditambahkan benteng. Nah, setelah kelompok huruf ini ditambahkan benteng, maka bunyi dari huruf tersebut akan berubah menjadi ka berubah menjadi ga, sa berubah menjadi za, ta berubah menjadi da, dan ha berubah menjadi ba. Jadi ini perubahannya ya. Dari kaki kukeko jadi gagi kukeko. Dari sashi suseso berubah jadi za, ji, zu, zezo. Dari tachi suteto berubah menjadi daji, sudeto, dan hahi fuheho berubah menjadi babi, bubebu. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa di sini huruf ji dan zu di baris da di ji dan zu di baris da ini itu tidak digunakan ya, atau jarang digunakan. Jadi ketika kalian menulis suatu kata dan ada ji, ada huruf ji dan zu-nya, maka gunakan yang di sini, yang di baris za. Jadi ji-nya ini dan zu-nya ini yang umum digunakan seperti itu. Ini jarang ya, yang di baris za ini jarang. Itu kalian perlu perhatikan.
Ini kita lanjut ke ini hendak puong ya. Jadi hendak puong secara harfiah berarti bunyi keruk setengah. Bunyi ini bunyi hendak puong merupakan bunyi dasar yang ditambahkan lingkaran kecil atau maru. Contohnya di sini. Jadi sama halnya dengan tenteng, ketika kalian menambahkan maru pada huruf dasar, dia akan berubah bunyi, akan ada perubahan bunyi. Contohnya di sini, huruf H, saya tambahkan maru, maka dia akan berubah menjadi pa. Nah, kelompok huruf yang termasuk hendak puong adalah kelompok baris H. Jadi, hendak puong ini hanya ada satu baris huruf yang bisa ditambahkan maru, yaitu hanya ha, hi, fu, he, ho. Jadi baris H ini bisa ditambahkan hendak puong, dan baris H ini bisa kalian tambahkan tenteng dan bisa kalian tambahkan maru. Seperti itu. Nah, ketika ditambahkan maru, dia akan berubah bunyi menjadi pa. Seperti itu. Jadi dari ha, hi, fu, he, ho ditambahkan maru, dia akan berubah bunyi menjadi pa, pi, pu, pe, po. Seperti itu. Nah, kita masuk ke yoong. Jadi bunyi yoong adalah bunyi huruf katakana dasar dengan menambahkan ya, yu, dan yu yang ditulis lebih kecil daripada huruf dasarnya. Nah, bunyi ini ditulis dengan huruf kolom baris I. Contohnya ini seperti ini ya. Jadi ada ini ya, hanya baris I saja. Jadi itu contohnya ki ditambahkan ya, jadi ya-nya harus kecil ya, karena yoong ini atau dui huruf ini itu ketika kalian membuat bunyi, suatu bunyi, sebenarnya terus nanti di sana ada dua huruf hiragana yang ditulis, maka huruf kedua atau bunyi ya, yu, dan yu-nya ini harus kecil seperti itu. Baru nanti bisa kan dia berbunyi kia. Itu. Nah, ini adalah kelompok bunyi yang bisa ditambahkan ya, yu, dan yu. Jadi dari baris kaki kukeko, sashi suseso, tachi suteto, sampai rari, ru, rero. Jadi yang tidak ada di sini adalah vokal a, i, u, e, o, dan wa, o, n. Itu tidak ada. Ya. Nah, di sini perlu diingat bahwa untuk membuat dua huruf ini yang diperlukan adalah kelompok karena dari kolom I. Jadi hanya yang berbunyi I saja yang bisa kita tambahkan ya, yu, dan yu. Jadi kalau di baris K, kiku, kiku hanya ki saja, di sasi suseso hanya si saja yang bisa ditambahkan ya, yu, dan yu. Seperti itu ya. Jadi ki, si, ci, ni, hi, ni, ri. Itu saja yang bisa ditambahkan. Ya, yang sisanya ini yang ku, keko itu tidak bisa seperti itu. Nah, jadi ini hasil hasilnya ketika sudah ditambahkan. Jadi dari huruf ki, bunyi dasar ki, tambahkan ya, kia. Bunyi dasar ki, tambahkan yu, yu. Bunyi dasar ki, ditambahkan yo, yo. Seperti itu jadinya. Ya. Nah, kita masuk ke diakritik plus dui huruf. Jadi yang dimaksud dengan diakritik plus dui huruf yaitu ketika huruf kelompok dapuong dan handapuong ditambahkan dengan yayu, yu kecil. Contohnya ini ya. Jadi seperti ini. Nah,
Jadi ketika ini ketika kita membuat diakritik pasti huruf, ingat bahwa kelompok adalah kelompok dakuong dan hendakuong. Jadi kita juga sama mengambil bunyi i-nya saja, kelompok dari kolom i-nya saja. Jadi dari ga, gi, gu, ge, go kita hanya mengambil gi saja yang ditambahkan ya, yu, dan yu. Seperti itu. Jadi di sini contohnya gi tambah ya, i-nya harus lebih kecil, jadi gia. Seperti itu. Nah, jadi ini ya. Jadi dari apa namanya? Dari kelompok gagi gugiku, jadi semuanya ya yang handaku, ong, dan daku ini bisa digunakan, tapi hanya di kolom i-nya saja. Jadi dari hanya di ki, ji, bi, dan pi saja yang diambil. Sama seperti yang sebelumnya tadi, pembuatan yoong tadi. Jadi hanya diambil bunyi i-nya saja. Jadi seperti ini ya. Jadi gi ditambahkan ya jadi kia, gi ditambahkan giu jadi gi ditambahkan yu jadi q, dan gi ditambahkan yu jadi q, seperti itu. Nah, perlu diingat ini ada pengecualian juga ya. Di ja, di sini ada dua ja, yaitu ja menggunakan kelompok za dan ja menggunakan kelompok da. Jadi sama halnya seperti yang sebelumnya, pengecualian yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi ja dan ju dari kelompok dari kelompok da ini jarang digunakan. Jadi yang umum adalah ja dan ju dari ja, ju, dan jo dari kelompok za ini. Jadi ini yang yang umum digunakan. Yang baris kedua ini yang umum digunakan. Nah, sedangkan yang ja, ju, dan jo di baris ketiga ini jarang ya. Jadi perlu diingat bahwa ketika kalian menulis suatu kata ada bunyi ja, ju, dan jo, berarti ini ya yang dari baris za. Ini dia. Nah, ini apa namanya? Ini dia penulisan dui huruf ya. Dui huruf pastikan bahwa huruf dasarnya itu harus lebih besar daripada huruf ya, yu, dan yu-nya. Tolong perhatikan ya. Jadi seperti ini. Jangan kalian menulis ketika menulis dui huruf atau satu bunyi ada dua hurufnya, itu jangan ditulis sama rata, jadi harus disesuaikan ketika kalian membuat dui huruf seperti ini. Jadi biar bisa terbaca hia, kalau sama rata besarnya, nanti dia tidak akan dibaca satu bunyi, tapi dua bunyi. Kalau sama rata nih contohnya, hi dan nya sama rata besarnya, dia hanya akan dibaca hia, dua bunyi jadinya hi, ya, tidak hia. Seperti itu. Ya, itu tolong diperhatikan.